Kenalin, nama saya Junior Lusna dengan NIM F0A025013 dari Program Studi Kimia Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Jadi, kali ini kita bakal bahas musuh bebuyutan semua umat manusia yang punya kendaraan bermotor atau pagar rumah, yaitu korosi atau karatan. Secara termodinamika, proses korosi ini emang dasarnya keras kepala dan hobi cari masalah karena berlangsung secara spontan akibat nilai perubahan entalpi reaksinya negatif. Jadi, kalau rantai motor atau sendok di kosan kamu karatan, jangan langsung nuduh teman kosan kamu yang jarang mandi ya. Itu murni hukum alam terkorosinya logam karena bertemunya geng 4 sekawan, yaitu anoda, katoda, elektrolit, dan jalur kabel gaib alias hubungan listrik di antara mereka. Nah, tugas saya sebagai anak kimia industri adalah jadi polisi moral yang membubarkan pergaulan bebas unsur-unsur ini biar laju korosinya tobat dan melambat. Mirip-mirip kayak kita membatasi diri biar nggak cepat baper sama janji manis si dia yang hobi ghosting. Cara pertama, biar logam nggak cepat karatan itu harus dijaga sejak janin, alias sejak tahap desain alat atau konstruksinya. Desainer tangki industri itu nggak boleh bikin bentuk yang sembarangan kayak cetakan kue cubit. Desain alat harus dibuat licin dan punya kemiringan yang pas. Makanya, atap tangki industri itu bentuknya kerucut atau elips, biar kalau kena air hujan, airnya langsung meluncur ke bawah. Gak bikin tempat nongkrong atau jebakan elektrolit di atas atap. Bagian bawah tangki juga harus miring biar fluida atau cairan di dalamnya bisa langsung keluar lewat keran tanpa ada sisa residu yang terjebak di dalam. Kita juga wajib menghindari sambungan kelingan atau celah sempit karena di celah sekecil pori-pori wajah yang jarang pakai skincare itulah yang sering disebut dengan korosi celah yang diam-diam menghanyutkan. Oh iya, aliran fluida di dalam pipa belokan juga nggak boleh ngebut kayak kurir paket yang dikejar deadline loh. Karena kalau alirannya terlalu deras, dia bakal mengikis dinding pipa dan memicu korosi erosi yang bikin pipa bocor sebelum kamu sempat lulus kuliah. Langkah kedua adalah memilih bahan bangunan atau material logam yang punya mental baja dan gak gampang goyah. Di dunia perbesian, sifat besi itu beda-beda, kayak netizen. Ada besi tuang putih yang keras banget, tapi kalau patah hati langsung rapuh. Ada besi tuang abu-abu sampai baja tahan karat atau stainless steel yang dicampur kromium dan nikel biar permukaannya membentuk lapisan pelindung CF2O3 yang transparan tapi kuat menghalau karat. Ada juga aluminium yang unik banget. Dia ini sebenarnya reaktif dan gampang baper sama lingkungan. Tapi untungnya dia pintar karena langsung membentuk lapisan oksida Al2O3 alami yang melindungi dirinya sendiri mirip kayak tameng pelindung hati biar gak gampang disakiti mantan. Jangan lupa juga timah putih yang sering kita jumpai buat melapisi kaleng sarden atau susu kental manis di minimarket. Karena sifatnya yang aman, estetik, dan gak beracun buat makanan kita sehari-hari. Kalau material logamnya udah setia, tapi lingkungannya yang toksik, lingkungannya yang harus kita rukiah alias dimodifikasi. Di industri, kita bisa nurunin suhu, ngatur kecepatan alir, atau mengusir oksigen terlarut lewat daerasi. Karena oksigen di dalam air itu provokator utama yang bikin besi cepat karatan. Tapi kalau cara itu ribet, tinggal suntikan aja zat kimia ajaib bernama inhibitor ke dalam media korosifnya. Inhibitor ini nanti bakal kerja bak pahlawan dengan membentuk lapisan pasif di permukaan logam atau memotong jalur reaksi anodik dan katodik. Kalau dibayangin di kehidupan nyata, fungsi inhibitor ini persis kayak sunscreen atau tabir surya yang sering kita pakai pas mau kuliah siang bolong. Dia bakal menghalangi sinar UV merusak kulit wajah kita, begitu pula inhibitor yang pasrah pasang badan menghalangi zat asam atau air merusak permukaan logam berharga kita. Metode berikutnya adalah metode yang paling sering kalian lihat di tukang las atau bengkel, yaitu teknik pelapisan atau coating biar si logam gak langsung kontak sama dunia luar yang kejam. Pelapisan logam bisa pakai cara dipling alias dicelup langsung ke cairan logam panas kayak besi galvanis, atau pakai electrodeposition alias penyepuhan yang memanfaatkan arus listrik biar bemper mobil atau perhiasan imitasi kelihatan berkilau menawan hati calon mertua. Nah, kalau versi low budgetnya tapi tetap ampuh, ya tinggal dicat aja pagar rumah kamu itu.
Tapi ngecatnya nggak boleh asal oles kayak pakai lipstick ya. Permukaan logamnya harus dibersihkan dulu pakai sandblasting dari debu dan karat lama. Dikasih cat primer anti karat yang rata biar celah-celahnya terisi. Baru dilapisi cat luar yang tebal. Dijamin, logam di bawahnya bakal aman damai sentosa tanpa diganggu udara basah ataupun air hujan. Terakhir, kalau semua cara yang dirasa tadi masih kurang greget, kita bisa mainkan trik elektrokimia tingkat dewa yaitu proteksi katodik dan proteksi anodik. Di sistem proteksi katodik anoda tumbal, kita sengaja mengorbankan logam yang lebih reaktif kayak magnesium atau seng untuk dihubungkan pakai kabel ke pipa besi utama yang tertanam di dalam tanah. Karena si magnesium ini rela keropos dan hancur-hancuran demi menyelamatkan besi utama dari karat. Besi kita pun tetap utuh selamat sentosa. Ini adalah definisi bucin sejati di dunia kimia industri. Rela terluka dan hancur lebur asal kamu tetap bahagia. Selain itu, ada juga sistem arus luar yang bakal pakai bantuan arus DC eksternal atau proteksi anodik yang pakai alat potensiostat buat menjaga logam tangki asam sulfat biar tetap berada di zona positifnya. Nah, itulah tadi sekilas materi bab pengendalian korosi yang super penting biar benda-benda di sekitar kita nggak cepat jadi rongsokan. Saya, Junia Tulusna, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan ingat, jangan biarkan hatimu ikut mengorosi karena kesepian. Bye-bye!